Shalom semuanya, aku Deva. Hari ini aku mau kesaksian tentang pergumulan aku di tahun 2019. Dan itu tentang perkuliahan. Jadi, kelas 3 SMA tahun kemarin tuh aku lagi pusing-pusingnya, lagi bingung-bingungnya mikirin masalah perkuliahan ini. Aku bingung soalnya belum tahu mau ambil jurusan apa, belum tahu mau ngambil univ negeri apa swasta. Tapi pada akhirnya aku mutusin buat ikut SBMPTN supaya aku bisa masuk negeri. Aku pengen banget masuk negeri karena aku pengen ambil jurusan teknologi pangan. Teknologi pangan ini bisa dibilang kalau di swasta itu jarang. Tapi di beberapa univ negeri ada teknologi pangan. Jadi seianya kalau mau masuk negeri itu banyak pilihannya. Terus udah kayak gitu aku ikut tes. Aku dapat nilai, aku masukin nilai aku ke 2 univ. Aku masukin nilai aku ke Unpad sama ke IPB. Di ke Pajajaran sama ke Bogor. Akhirnya nunggu sampai pengumumannya keluar. Setelah pengumumannya keluar, aku cari nama aku di daftar Unpad sama di daftar IPB. Dan ternyata nama aku nggak ada di Unpad, di IPB juga nggak ada. Jadi di kedua-duanya itu aku nggak diterima. Di situ aku ngerasa hopeless. Aku tuh mikir kayak, kok aku udah belajar tapi kayak nggak ada hasilnya. Di satu sisi juga aku kayak lumayan santai, soalnya jarak dari situ sampai jarak orang-orang biasanya mulai kuliah itu tuh lumayan jauh. Jadi aku pikir aku masih bisa cari univ swasta di Bandung dengan waktu yang ada. Dan ternyata nyari univ dengan waktu yang bisa dibilang mepet itu gak segampang itu dan tidak secepat itu. Apalagi kalau udah masuk gelombang 3, gelombang 4 biayanya jauh lebih mahal. Nah, pilihanku cuma 2. Mau gap year apa maksain kuliah dengan jurusan yang bukan aku tuju dari awal. Orang tua aku pun tahu, terus mikir, kok jadi beda jurusannya, ntar takutnya berhenti di tengah jalan atau takutnya gak cocok sama jurusan ini. Tapi tuh aku sampai punya pikiran gitu tuh karena bener-bener pengen banget kuliah. Jadi yang kalau kita dipikirin sekarang kan kayak dulu sampai pikiran aku kayak gitu, kayak udah salah banget sebenarnya kan. Terus aku lagi pusing-pusingnya mikirin kuliah sambil nyari-nyari itu, tiba-tiba ada satu orang yang nawarin kuliah di Cina ke aku. Dia ngomong, Deva ini ada ngomongnya beberapa univ dengan beasiswa yang berbeda-beda. Akhirnya aku tanya-tanya dulu sama dia. Pertamanya sih percaya nggak percaya, tapi aku lihat anaknya dia pun sekolah di sana. Terus kebetulan tinggal sisa 1 univ. Aku dapat di Guizhou dengan jurusan teknologi pangan, tapi lebih detail atau lebih menjurus, kayak gizinya aja atau cara pembuatan wine kayak gitu. Aku ambil gizi. Mamaku bilang, yaudah Deva coba aja dulu. Aku coba, aku penuhin semua syarat kayak dokumen, terus medical check up, aku penuhin semuanya. Terus aku kasih ke pihak mereka yang mau ngurusin itu. Mereka kasihin ke sekolah di Guizhou. Dan ternyata gak diterima lagi. Di situ aku kayak, ya ampun, aku kok mau kuliah aja kayak susah banget ya. Gak kayak orang lain yang oke, kuliah gampang, tapi aku kok mau kuliah susah banget. Kayak kenapa sih jalannya susah banget, gak lancar gitu. Terus pikiran aku kayak, ya udahlah, mau kuliah tahun ini atau kuliah tahun depan pun gak apa-apa. Jadi kuliah tahun ini syukur, kuliah tahun depan juga oke. Karena aku pikir ya semuanya udah ada yang ngatur kan. Tuhan udah
ada rencana lah buat kita. Udah kayak gitu, udah nggak tahu tuh, nyampe situ udah bingung banget, udah nggak tahu mau ngapain karena itu bener-bener udah mepet. Kalau nggak salah Agustus tuh udah pada mulai sekolah. Nunggu sampai pada akhirnya Oktober ada satu college D3 yang buka pendaftaran, tuh baru buka pendaftaran. Terus aku tanya orang tua aku, beasiswanya begini, gimana, bisa kah aku daftar? Kata orang tua aku, oh bisa, ya udah coba aja dulu, coba lagi. Aku coba lagi, aku beresin tuh semuanya, dokumen, medical check up juga aku beresin karena yang sebelumnya katanya medical check up aku kan ada yang kurang. Aku kasihin ke pihak mereka, kemudian mereka kasihin ke sekolahannya. College ini aku dapet yang di Jiangsu, dan kebetulan juga jurusannya sesuai sama yang bener-bener aku pengen, food processing technology. Udah kayak gitu mereka kasihin ke sana, dan akhirnya JY 202 keluar. JY 202 ini kayak surat pernyataan dari sekolah bahwa ya kita terima ini sekolah di sini. Itu aku yang namanya nunggu itu seneng banget, soalnya kan kayak dari awal emang aku pengen banget kuliah gitu, seneng banget mau kuliah di Cina. Tapi pergumulan aku baru lagi. Dari awal kan aku gak dibolehin kuliah jauh-jauh dari orang tua karena mama aku gak pengen gitu aku jauh-jauh dari orang tua. Terus udah kayak gitu JY 202 itu dikasihin sama mereka ke kedutaan Cina. Dari kedutaan Cina itu dengan JY mereka bisa ngeluarin visa pelajar, karena kan kalau ke sekolah di luar negeri harus ada visa pelajarnya. Dan katanya bisa aja visa ini nggak keluar. Dan disitu aku punya pikiran kayak, aduh gimana ya kalau misalkan aku sekolah udah dapet tapi visanya nggak keluar. Kayak bingung juga. Tapi yaudah tunggu. Aku nunggu dari 25 orang yang daftar ke Jiangsu itu, 20 orang visanya keluar. Aku sama 4 teman aku ini visanya nggak keluar. Kita disitu kayak, ini visanya emang belum keluar apa nggak keluar? Tapi kata orangnya tunggu dulu aja. Sampai akhirnya gelombang pertama itu udah pergi duluan ke sana dan diantar. Seminggu kemudian baru akhirnya visa aku keluar. Itu bener-bener seneng banget, yang namanya bener-bener fix bisa sekolah tahun ini gitu kan, di walaupun jauh dari orang tua. Itu rasanya seneng banget lah pokoknya. Udah kayak gitu udah tinggal sekolah kan tuh ke sana. Tapi ada lagi masalahnya. Kita ke sana nggak kayak gelombang pertama yang diantar. Kita cuma diantar sampai Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Jakarta. Sampai Shanghai katanya ada yang jemput. Ya kita dari Bandara Soekarno-Hatta terus transit di Malaysia, terus sampai di Shanghai nunggu orang yang jemput. Itu sekitar dari jam 4 pagi sampai jam 9 pagi baru dijemput, terus diantar buat naik kereta antar kota. Itu tuh cepet banget, kita harus pindah-pindah kayak stasiunnya, karena pintunya tuh cuma ngebuka tutup tuh selama 10 detik, jadi kayak harus pindah lagi. Terus dia beliin tiket kereta api cepat dari Shanghai itu ke Nanjing. Ya terus selama di perjalanan, walaupun di tiketnya ada tulisan 2 jam, tapi aku nggak bisa tidur, soalnya kalau misalkan kereta yang sebelumnya itu bisa balik lagi, sedangkan kalau kereta ini kalau udah kelewat stasiunnya itu nggak bisa balik lagi. Jadi selama 2 jam aku ngeliatin pelang tulisan next stationnya kemana. Kayak udah capek banget badan, terus gak bisa tidur, terus belum makan, cuman
makan tadi pagi doang, kayak ya ampun nih kapan nyampenya gitu kan. Akhirnya udah nyampe stasiun Nanjing, terus ternyata jemput sama kakak tingkat yang dari Huayan. Nah dari Nanjing ke Huayan kita naik bis lagi selama 4 jam. Nah dari cerita aku ini semua, aku cuman mau kasih tahu aja teman-teman kalau misalkan aku ngerti tiap kita pasti setiap ada masalah lagi, ada masalah lagi, dan itu emang kayak gitu. Maksudnya kan kayak nggak berhenti kayak terus-terusan kok ada masalah lagi. Tapi teman-teman, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita alamin itu tuh merupakan rencananya Tuhan. Jadi apapun yang kita alamin itu harus kita bersyukur. Syukurin aja segala sesuatu yang udah terjadi sama hidup kita. Kita harus bersyukur pokoknya. Nah dari situ juga kan aku sebenarnya nggak expect juga bisa kuliah di Cina, terus dalam keadaan yang seperti itu gitu. Aku nggak nyangka banget bisa kuliah di luar negeri dengan proses yang kayak gitu. Maksudnya jalannya juga nggak lancar, kayak banyak halangan. Tapi ya aku mau apa yang aku sharing ini semoga bisa jadi berkat buat kalian yakin kalau misalkan segala sesuatu yang terjadi itu tuh udah merupakan rencananya Tuhan. Walaupun bagi kita prosesnya gak enak, tapi di Alkitab juga kan ada kalau rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi aku mau kalian semua buat yakin aja, percaya aja sama Tuhan bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang rencanain. Walaupun bagi kalian prosesnya gak enak, tapi itu udah Tuhan kasih yang terbaik buat kita, karena tiap kita udah dikasih jalannya masing-masing gitu. Semoga jadi berkat buat kalian semua. God bless you.